Seperti yang diketahui nih ya, dolar Amerika Serikat merupakan aset safe haven ketika resiko resesi semakin nyata. Kondisi perekonomian ini memburuk ya, pemutusan hubungan kerja atau PHK akan terjadi secara masif guys. PHK itu akan terjadi di mana-mana. Dan tingkat pengangguran di dunia akan semakin meroket. Halo semuanya, kembali lagi sama gua Fadila di Lesehan TV. Di video kali ini gua pengen ngebahas tentang isu resesi dunia di tahun 2023 guys. Karena isu ini terus-menerus menguat. Dan isu ini disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Serta bank sentral di berbagai negara menaikkan suku bunganya dengan sangat agresif guys. Dua faktor ini ya menjadi duet maut yang membawa dunia ke resesi guys. Nah, inflasi ini ya yang membuat daya beli masyarakat menjadi menurun. Sedangkan suku bunga yang tinggi ini membuat ekspansi dunia usaha terhambat. Begitu juga dengan belanja rumah tangga. Resesi pun menjadi keniscayaan di sini guys. Nah, pasar finansial ini ya sudah merespon resiko tersebut guys. Bursa saham Amerika Serikat ini sebagai kiblat bursa saham dunia menjadi rontok. Diikuti dengan bursa saham lainnya yang juga ikut menyusul guys. Di sisi lain ya, indeks dolar Amerika Serikat meroket hingga menyentuh level tertinggi dalam 20 tahun terakhir guys. Seperti yang diketahui nih ya, dolar Amerika Serikat merupakan aset safe haven ketika resiko resesi semakin nyata. Maka daya tariknya ini semakin meningkat guys. Resesi ini sebenarnya suatu yang biasa dalam siklus ekonomi sih. Tetapi pelaku pasar melihat seberapa parah sih dampak yang ditimbulkan. Dan ada beberapa tipe-tipe resesi guys. Meski tidak ada literatur yang resmi nih ya, tetapi kenyataannya resesi ini pernah terjadi di dunia guys. Dan berikut ini gue pengen ngebacain tentang beberapa jenis resesi yang pernah terjadi di dunia. Sebelum masuk lebih dalam tentang resesi ini ya, gue mau ngingetin kalian semua nih guys. Buat kalian yang belum subscribe ke channel gue, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Oke, kalau kalian udah subscribe ke channel gue, nggak usah pakai lama-lama lagi. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Resesi pertama yang pernah terjadi adalah boom and bust recession. Resesi jenis ini terjadi ketika suatu negara mengalami economic boom. Pertumbuhan ekonominya melesat di atas pertumbuhan rata-rata guys. Kenaikan tersebut ini memicu tingginya inflasi dan defisit transaksi berjalan. Pertumbuhan ekonominya pun cenderung tidak berkelanjutan guys. Nah, ketika inflasi ini menanjak nih ya, maka bank sentral akan menaikkan suku bunganya guys. Dengan suku bunga yang tinggi. Belanja rumah tangga tentu di situ akan direm dan cenderung melakukan saving. Hal ini pada akhirnya akan memicu terjadinya resesi guys. Dan resesi jenis ini ya biasanya terjadi dalam waktu singkat dan nggak terlalu parah sih. Karena ketika inflasi ini mulai melandai nih ya, bank sentral itu bisa kembali menurunkan suku bunganya dan membuat perekonomian kembali pulih. Next. Yang kedua ini ada balance sheet recession.
Krisis finansial global pernah terjadi di tahun 2008 guys. Nah, krisis ini menjadi contoh resesi guys. Artinya ya, balance sheet recession ini bisa berdampak buruk dan terjadi dalam waktu yang panjang. Resesi ini terjadi ketika neraca perbankan maupun perusahaan mengalami penurunan yang sangat besar akibat kemerosotan harga aset dan kredit macet. Nah, saat itu terjadilah perbankan akan membatasi penyaluran kreditnya. Pada akhirnya berdampak pada investasi maupun ekspansi dunia usaha. Dan semuanya itu ya berdampak pada kontraksi perekonomian alias resesi yang dalam guys. Dan resesi ini ya pernah terjadi pada periode 2007 hingga 2009 di Amerika Serikat. Dan resesi ini juga sering disebut sebagai Great Recession. Next. Yang ketiga ini ada Supply Side Shock Recession. Resesi ini terjadi akibat masalah pasokan. Dan resesi ini juga pernah terjadi di tahun 1973 akibat minyak mentah. Saat itu harga minyak mentah meroket dan memicu inflasi yang sangat tinggi guys. Alhasil, bank sentral menaiki suku bunganya yang berdampak pada stagflasi hingga resesi. Next. Yang keempat ini ada Economic Depression. Nah, resesi ini menurut gue merupakan resesi yang paling parah guys. Kenapa gue bisa bilang paling parah? Karena economic depression ini terjadi saat kontraksi ekonomi yang sangat dalam, serta berlangsung dalam periode yang sangat lama, setidaknya selama kurang lebih 3 tahun. Kontraksi ekonomi ini mencapai double digit presentasi, begitu juga tingkat pengangguran yang sangat tinggi guys. Dan jika kita melihat kondisi global saat ini ya, yang akan terjadi di tahun 2023 mendatang adalah Supply Side Shock Recession. Inflasi tinggi yang melanda di berbagai negara diawali oleh tingginya harga energi. Bank sentral di berbagai negara pun sangat agresif guys untuk menaikkan suku bunganya. Contohnya ini adalah misalnya Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Nah, sepanjang tahun ini ya, kenaikannya itu sebesar 300 basis point guys. Menjadi 3% sampai dengan 3,25%. Dan semua itu masih akan terus berlanjut. Pada November nanti nih ya, bank sentral paling powerful di dunia ini diperkirakan akan menaikkan lagi sebesar 75 basis point menjadi 3,75% sampai dengan 4%. Nggak cukup sampai di situ nih guys. Kenaikan ini masih akan terus dilakukan hingga awal tahun depan. Dan berdasarkan data dari perangkat FedWatch milik CME Group, pasar ini melihat suku bunga The Fed berada di level 4,75% sampai dengan 5% guys pada Februari tahun 2023 mendatang. Nah, langkah agresif tersebut ini ya dilakukan guna untuk menurunkan inflasi yang saat ini masih berada di dekat level tertinggi guys dalam 40 tahun terakhir. Jika inflasi nggak juga turun ya, maka stagflasilah yang akan terjadi. Dan ini lebih buruk ketimbang resesi. Kenapa gue bilang lebih buruk nih ya? Karena nggak seperti resesi yang sering terjadi nih. Stagflasi ini cukup langka guys. Dan istilah stagflasi ini pertama kali muncul pada tahun 1970-an di Amerika Serikat. Dan selama ini belum pernah terjadi lagi guys. Stagflasi ini merupakan
periode perlambatan atau stucknya perekonomian disertai dengan inflasi yang sangat tinggi guys. Dan sementara resesi merupakan kontraksi pertumbuhan ekonomi setidaknya dalam 2 kuartal beruntun. Efek keduanya ini sama-sama buruk sih ya bagi perekonomian maupun masyarakat. Tetapi stagflasi ini bisa lebih parah guys dari resesi. Ketika inflasi yang sangat tinggi nih ya, dan produk domestik bruto atau yang biasa disingkat itu PDB itu semua melambat atau stagnan, maka perlahan-lahan ya kondisi ekonomi akan semakin memburuk guys, dan bisa dibilang mati pelan-pelan. Saat kondisi perekonomian ini memburuk ya, pemutusan hubungan kerja atau PHK akan terjadi secara masif guys. PHK itu akan terjadi di mana-mana. Dan tingkat pengangguran di dunia akan semakin meroket. Inflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi ini bisa menjadi ciri khas dari stagflasi. Sebab keduanya ini biasanya berkebalikan. Dan ada seorang ekonom yang bernama Nouriel Roubini atau yang dikenal dengan Dr. Doom. Dia itu pernah sukses memprediksikan krisis finansial pada tahun 2008 guys. Kini dia juga memproyeksikan resesi akan menghantam Amerika Serikat di akhir tahun 2022 sebelum menyebar secara global di tahun depan. Nah, Dr. Doom ini pernah berkata guys, kalau resesi ini bukanlah resesi yang singkat dan dangkal. Ini akan menjadi resesi yang parah, panjang, dan buruk. Dia ini melihat kondisi ekonomi saat ini mirip dengan di tahun 2007 atau 2008. Dilihat dari tingginya utang negara dan korporasi. Menurut Roubini, angka rasio jumlah utang swasta dan publik terhadap produk domestik bruto atau PDB global yang telah melonjak dari 200% pada tahun 1999 menjadi 350% di tahun ini guys. Artinya ada resiko resesi yang terjadi gabungan antara 1970-an dan 2008. Dan ini bisa sangat mengerikan guys. Dalam artikel majalah Time yang terbit pada tanggal 13 Oktober kemarin ya, Dr. Doom juga mengatakan dunia ini akan menuju kebangkrutan besar-besaran dan krisis finansial yang berlarut-larut guys. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah prediksi dari Dr. Doom ini benar adanya tentang inflasi yang akan melanda dunia guys, dan dunia akan mengalami kebangkrutan yang berlarut-larut? Nah, bagaimana guys kita menghadapi tahun mendatang nih? Semoga nih ya tahun mendatang ini bukan menjadi tahun yang buruk di perekonomian dunia guys. Mungkin video gue sampai sini aja guys tentang resesi yang pernah terjadi di dunia. Semoga di tahun 2023 mendatang enggak akan terjadi resesi yang sangat mengerikan, terutama di Indonesia. See you next time. Selamat beristirahat.